Mereka sama Sabil anak Urban, pastinya kamu kalau misalnya lagi nonton atau bahkan lagi dengerin Urban Radio sekarang, wajib banget kamu buka secara website anak Urban. Pastinya ada di www.urban1063fm.com. Karena kali ini anak Urban kita bakalan ngobrol again barengan sama someone anak Urban yang punya musisi yang punya dan pengen ngenalin single terbarunya dia lagi anak Urban. So ini dia Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Dan kali ini edisinya anak Urban kita bakal ngobrol barengan sama Betran Veto. Halo guys, halo Betran. semuanya. Ini kamu apa kabar sekarang? Kabarnya baik sekarang. Karena gue pengen nanyanya sih sekarang ya, bukan iya, kemarin-kemarin okay. gitu. Iya. Berapa hari berarti sekarang in total di Bandung? Bandung kita total sekitar 3 hari. 3 ya, Dad ya? 3 hari in total. Karena kamu, ini kan hari ini showcase kita. Terus habis itu besok pulang kan. Tapi Yes. ada radio dulu ya. Ada 3 radio dulu besok. Oh my God. Ngomongin lagu yang memang belum rilis. Belum rilis. Rilisnya tanggal 3. Pas banget aku di sini 3 hari rilis lagunya tanggal 3. Jadi specially di Bandung lah ya. Yes. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu dan anak Urban punya pertanyaan, karena memang by materi juga ketika gue baca press release lo tuh kayak lagunya yang mana nih gitu kan. Gue kan pasti auto nyari ke platform kan, dan belum ada anak Urban. Emang rilisnya itu di tanggal 3. Tanggal 3. Tapi Betran Veto. Tapi kalau misalnya nge-recall lagi dulu, kapan sih waktunya pas yang bener-bener kamu masuk ke industri as a penyanyi, Betran? Tahun berapa ya waktu itu ya? Waktu mungkin itu waktu sekitar tahun 2019 ya. 2019 tuh udah benar-benar bisa dibilang bukan terlalu yang kayak nyanyi gimana banget, cuman pas terjun ke dunia musik itu 2019. Iya. 2019. Dan masih baru ya? 2021. Enggak lumayan lah. 5 tahun lah, 5 tahun. Oke lah. Beres lu masuk udah gitu Covid. Ya, Covid-nya 2019 ya? 2019 2020. Tapi masuk 2020 baru Covid, Kak. Ya kan? Cuman masuk ini kayak COVID. lu baru terjun banget kan, Bet? Ya. Astaga gitu. Tapi di tahun itu Tapi masih manggung kok kalau nggak salah. Masih ada beberapa, tapi nggak ambil yang off air ya. Iya, Nggak iya, ambil iya. off air. Cuman yang TV masih lah. Karena kan Yes. waktu itu masih pakai yang ini loh. Yang pakai protokol itu gitu protokol lah ya. kesehatannya. Lupa itu namanya apa lagi? Gitu, masker yang Di muka. Face shield ya? ya facial, ya benar facial. Iya. Masih pakai yang itu dulu. Iya sih, kalau misalnya kayak syuting dan segala macam masih jalan. Masih jalan. Gila sih, karena maksudnya kan semua sektor ya, Bet. Satu syuting masih jalan. Emang syutingnya juga masih di rumah juga. Yes. Tapi ada beberapa kadang itu syutingnya di luar gitu. Di luar, di dalam studio lah. Yes. Karena kan kalau misalnya yang waktu di off air yang kayak tadi kamu bilang semuanya dipangkas kan. Iya. Kita PPKM waktu itu. Tapi Iya. apa rasanya ngelihat ketika kamu 2019 terus sekarang muncul lagi di 2025 dengan single yang udah kesekian banyaknya, Betran? Expect gak sih? Ya satu nggak expect karena kan emang udah mungkin emang rezekinya aja lah gitu. Thanks God banget karena emang udah jalannya harus udah berkarya, fokus di karya. Yes. Jadi ada beberapa single yang membuatku jadi semangat untuk tulis lagi karena triggernya itu karena lagu yang Bila Memang Kamu aku makin semangat tuh yang sesakit apapun kan aku. Dari lagu itu aku kayak ternyata mereka tuh nungguin banget karya aku nih. Terus habis keluarin lagu ini aku keluarin lah lagu yang diam-diam waktu itu. Diam-diam aku masih mencintaimu. Lagu itu. Nah habis dari lagu itu mereka kangen lagi aku lagu yang modelan kayak lagu Bila Memang Kamu. Nah aku sama Kamga sama Tintin, Kak Tintin itu waktu itu kita bikinlah lagu yang Pecundang ini gitu. Oh, I see. Itu kemarin juga kamu kan baru aja proyekan bareng sama Anggis kan? Iya, baru Percuma. Iya benar Percuma. Itu lo skip. Maaf. Kak Anggis, sorry. Oh, itu padahal genrenya beda-beda dikit ya? Beda-beda dikit. Tapi pendengar kamu, fans kamu bener-bener notice banget. Gue sukanya yang ini, gue sukanya yang ini. Yap, gitu. Ada perbandingan. In total berarti yang paling rame single kamu yang mana, Betran? Ya Bila Memang Kamu yang Bila sesakit apapun kan ku lewati asal denganmu. Oke. Harus denganmu. Gitu. Iya. Gue sebenarnya ketika tahu lagu yang itu ya, karena kan lewat di TikTok.
di Instagram. Banyak banget konten-konten orang yang kayak pada pakai lagu veteran. Bentar, ini lagu yang mana lagi nih? Karena kalau misalnya ngelihat dari diskografi seorang veteran, seorang Onya nih anak urban ya, lagu lu tuh hampir mepet-mepet gitu kan? Iya mepet, emang kayak gitu nih. Manajemen aku juga ya. Manajemen aku juga luar biasa banget nih Star Hits ya. Hit Record ini emang the best banget. Keluarin lagu itu belum mau sebulan atau 2 bulan langsung trut gitu. Dan sekarang ada lagi Pecundang. Yang fun fact-nya belum rilis. Belum gitu rilis, kan. tanggal 3. Iya, ngelihat dari kesibukan lo gitu ya veteran, dan lo enjoy banget juga gitu ya sebagai Pasti. seorang musisi dan penyanyi. Pernah gak sih burn out? Dan maksud gue kayak musisi kan manusia juga ya, capek, burn out, wajar. Tapi seorang veteran tuh ngelakuin apa biar gue gak bosen nyanyi, gak bosen bikin lagu? 1, pelihara ayam. 2, main bola. Tak, 2 hobi itu aja. 2 hobi itu aja yang buat aku kayak iya Kak, bener juga Kakak bilang tadi kayak ada sometimes kita ngerasa sebagai penyanyi ini momen dimana kita bosen, ada rasa kayak habis dari manggung ini udah nggak ngapa-ngapain lagi nih. Itu kayak waktu ini gue pakai buat apa ya selain gue nulis lagu gitu. Tapi kan ya kita emang penyanyi, tapi nggak semua dunia kita tuh di dunia nyanyi terus gitu. Tapi ada dunia di mana kita membuat kasih apresiasi untuk diri kita sendiri gitu. Kadang aku kayak kalau nggak main mobilan, habis itu main ayam, kalau nggak bola sih. 3 itu doang. 3. Itu lo seriusan 3 itu ya? Seriusan itu doang. Itu tuh kayaknya kayak udah bisa ngembalikin energi lagi. Iya itu dia, itu jadi kayak ngembaliin mood lagi gitu loh Kak. Astaga. Jadi yang dari moodnya kita kerja terus, akhirnya kita bisa yang namanya oh ya deh gue boleh santai dikit lah gitu. Iya kebayang aja anak urban seorang musisi manggung sana sini, lagunya itu lagi, ya kan sometimes ada yang baru tapi gue promo lagi, workshop lagi, promo lagi, workshop lagi, dan ini tahun kelima ya veteran. Tahun kelima. Tapi pada awalnya ada nggak sih kayak inspo by someone yang kayak ih gila, gue musik suka banget kayak dia. Instead of cara veteran nyanyi pasti punya sendiri kan karakter sendiri. Ada nggak musisi ya yang dulu dijadiin patokan gitu? Oh, kalau dijadiin patokan itu lebih ke aku suka dulu Angga Judika. Oke. Sampai sekarang I love him. Gacor dong, legend dong gitu ya. Aku suka banget sama suaranya dia. Itu udah menurutku musisi yang paling gacor suaranya itu dan konsisten sampai sekarang itu ya Angga Judika. Gitu. Nah mulai dari sana aku tuh kalau untuk suara aku ke Angga Judika. Tapi kalau untuk referensi musik galau gitu mungkin aku ke Uncle Afgan ya. Gitu Afgan, kalau enggak kalau kakak tahu mungkin dari luar negeri namanya Guy Sebastian. Kakak tahu lagi. Nanti kakak coba deh cari. Itu juga sama. Itu nih top number 1. Top number 1 tuh Guy Sebastian. Number 2 Judika. Number 3 untuk patokan itu Afgan. Untuk patokan yang kayak musik gitu. Termasuk juga cara mereka ngebawain juga kali ya Bet ya. Kakak kalau belum nonton Guy Sebastian harus wajib coba dengerin dia nyanyi. Tapi sebenarnya gue kayak nggak asing sih. Tapi kayaknya gue nggak tahu mukanya terus musiknya yang mana. Lo ingat gak? Dia kan hobi banget nih nyanyiin nih. Pokoknya ada lah ya 3 itu berarti. Lagi ini. Na 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 is better. Pokoknya gitulah. Udah lah gak tahu. Oke. Pokoknya gitu aja lagunya. 3 orang itu aja lah yang jadi kiblat lah kurang lebih ya. Tapi nyampe sekarang, nyampe detik ini sih kayaknya udah enggak ya Bet ya. Bukan kan enggak sih, tapi kayak lebih fokus ke diri sendiri aja gitu. Iya. Sekarang gue udah tahu arahnya mau kemana gitu kan. Kasarnya kan kalau misalnya dulu mungkin banyak banget yang bilang, oh veteran harus diarahin nih. Oh veteran kayaknya masih bocil nih. Dari segi lirik juga kan berubah. Oh satu lagi aku suka Lady Gaga. Dari 3 tadi tiba-tiba Lady Gaga nih. Kenapa? Karena Lady Gaga itu lagunya yang na 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 na. Itu apa? Oh, Shallow. Iya, yang bareng sama Bradley Cooper. Itu gue tahu sih. Itu keren banget sih. Lu nonton filmnya berarti? Enggak nonton film. Gila, itu keren banget sih dia. Oh, aku nonton filmnya, nonton kan? Shallow. Kan judulnya udah Shallow, bareng sama Bradley Cooper, itu keren banget sih. Itu keren. Itu deep banget sih. Cuman mereka berdua doang filmnya padahal, ya kan? Iya benar. Popnya mereka doang gitu. Gokil. Jadi kayak emang years by years juga ada perubahan ya Bet ya. Termasuk juga di single yang Pecundang ini Anak Urban yang sebetulnya kamu nggak bisa streaming. Mungkin teman-teman fans juga udah greget, udah ngelihat by teaser juga gitu kan, karena rilisnya itu di tanggal 3 Oktober, which lusa
anak urban. Dan kita bakal ngobrol dulu tentang pecundang abis ini. So jangan kemana-mana. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat Betran Peto, kalau misal kamu pengen lihat secara visual juga tinggal buka aja, ada di www.urban1063fm.com. So jangan kemana-mana, anak urban masih barengan sama Sabil di sini di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. Mereka sama Sabil, anak urban pasti nemenin kamu di sini di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Dan kita masih barengan sama Betran Peto Onsu, anak urban. Kita masih barengan sama dia tadi di sini. Tadi openingnya gimana? Gimana tadi? Oh, lu mau nyobain ya? Enggak, balik lagi anak Ruben. Balik lagi anak urban barengan sama Sabil. Anak Ruben. Aku dengarnya balik lagi anak Ruben. Enggak. Ya lu juga anak urban sih. Iya. Aku dengarnya kayak balik lagi anak Salah Ruben. denger ya. Salah denger. Anak urban. Jadi oke, pendengar oke. kita tuh anak urban. Oh. Kalau fans Betran namanya siapa? Friends of Betran. Friends of Betran. Jadi kayak sahabat gitu. Kok orang bikin nama fans tuh keren-keren ya? Kok lo Iya. kepikiran sih? Jadi kayak elegan gitu loh. Kalau biasanya Iya. kan cuma apa sih, ada belakangnya Iya. gitu kan. Ya itu kan Friends kayak of lebih ke Betran. berteman sahabat Yoi, gitu. Bukan yoi. fanbase tapi sahabat lah. Iya. Dan sekarang tadi di depan ada yang mampir gak? Ada ya. Ada ya. Karena biasanya kalau misalnya udah teman-teman idol, wah rame. Gue tuh kalau misalnya setiap hari ada terus Betran, serius. Jadi kayak gila ya yang supportnya datang-datang ke radio apa segala macem. Datang antar paket atau? Enggak dong, dia dong mau foto gitu. Oh, mau foto. Atau ngonten gitu Oh, kan. wow. Tapi kita masih berangkat sama Betran Peto, anak urban. Dan dia pengen kenalin single terbarunya yang judulnya Pecundang. Rilis di tanggal 3 Oktober. Kamu nentuin tanggal juga gak sih Betran? Kayak gue pengen Oktober, gue pengen hari ini. Ada Sebenarnya tuh waktu itu tanggal 2, tapi aku mintanya tanggal 3. why? Kenapa? Enggak tahu aja, pengennya tanggal 3 aja. Iya. Seharusnya waktu itu kita cuman mau rilis tuh itunya dulu, apa? Liriknya dulu. Iya, Kayak video liriknya dulu. Cuman aku bilang kayak kurang kalau video liriknya doang, tapi Oke. kita bisa rilis sama musiknya, teasernya gitu. Itu juga anak urban yang pengen gue tanya. Sebetulnya kalau misalnya orang banyak banget yang nanya kayak Pecundang ngomongin tentang apa sih? Udah pasti gitu Yeah. kan. Tapi yang gue penasaran adalah 3 kata yang bisa ngewakilin single Betran yang kali ini, Pecundang. 3 kata. 3 kata ya. Aduh. Tunggu. Aku cari dulu. 3 kata buat single terbaru Betran yang judulnya Pecundang, yang bakal rilis 3 Oktober anak urban. Ini kan harus merepresentatif kan ya. 3 kata. Awal aja. Jauhi Aha. hubungan Oke. toksik. Ih takut banget. Ya. Serius. Ya. 3 kata buat si single Pecundang ini ya. Ya, jauhi hubungan yang toksik. Wah, berat banget. Berat sih. Masa itu lu itu mikir? keluar dari pikiran gue aja. Jadi tiga kata itu. Dan maksudnya di single kali ini juga kan kamu nulis juga kan? Iya. Itu sebenarnya udah persiapan dari lama atau emang sengaja itu gue pengen rilis Pecundang? Jadi awalnya itu aku tuh tipe orang yang random. Oke. Jadi malam hari itu waktu itu aku habis siapin barang buat siapin baju buat kuliah besoknya. Tiba-tiba pas aku lagi malas-malasan di kasur. Jadi aku rebahan di kasur gitu kan, Iya. rebahan di kasur. Iya. Habis itu aku tiba-tiba humming gitu. Muncullah nada kayak na 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 na. Demi apa sih? Iya, muncul kayak nada gitu tiba-tiba. Habis itu aku record dong. Ya. Aku record kirim ke NR aku. Habis itu nggak tahu NR aku apain tuh lagu tiba-tiba. Kirim ke Kamga mungkin Yes, ya, Uncle yes. Kamga. Kak Kamga habis itu udah deh jadi itu lagu deh. Ditulis sama dia, ada Kak Tintin juga, ada aku juga. Musiknya dibikin Kak Tintin. Terus juga liriknya buat oleh Kak Kamga. Ya. Dan ada beberapa tambahan sedikit doang part dari aku gitu. Udah aja. Udah gitu aja. Unexpected banget. Yes. Anak urban. Jadi kayak no target no apa, tiba-tiba ya karena tadi awalnya kamu kepikiran. Iya, humming, Iya. proses selesai. Astaga. Iya. Musisi ya anak urban. Berarti manapun kapanpun gue punya nada, gue punya lirik, bisa nulis di situ. Bisa. Aku kayak gitu tuh. I see. Karena kan maksudnya ada beberapa orang yang by personal, mereka suka di waktu-waktu yang sunyi. Mereka Yes. suka nulis pas malam. Setuju. Bahkan lagu Iya. yang Bila Memang Kamu, Yes. yang sesak itu, aku awalnya itu aku bikin dari nada dulu. Aku tulis dulu, aku bikin dulu nadanya, ya kan? Aku bikin nadanya. Yes. Terus tiba-tiba awalnya itu nadanya kayak gini nih. Gimana? Na 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 na
na na na na na na na. Nah tiba-tiba pas aku voice note, tiba-tiba nadanya tuh gerubah. Tiba-tiba nadanya gerubah. Na 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 na. Lebih tinggi lagi. Iya, aku bikin gitu lagi. Iya. Oke, enak juga nih nada gitu. Habis itu dikirim ke NR. Yes. Habis itu kirim ke Clara. Habis itu besoknya proses, selesai itu lagu. Astaga, kehidupan musisi. Jadi berarti kamu bisa keduanya ya? Maksudnya kayak mau lirik verse atau bahkan nada verse juga bisa? Bisa. Wow. Dua-duanya bisa. Berarti sekarang in total bank lagu veteran banyak gak sih? Apa tadi Kak? Bank lagu kamu gitu yang belum diproses mungkin. Banyak. Satunya nanti kalian tinggal tungguin aja. Aku habis nulis lagu judulnya Beda Agama. Takut banget. Cerita tentang beda keyakinan lah. Gila gitu. sih. Itu tuh sebenarnya kenapa gue bilang kaget ya ada korban, karena itu jadi something yang dihubungkan semua orang kalau ngelewatin itu struggle susah banget. Yep. Bahkan Kakak tahu nggak? Lagu Beda Agama ini ceritanya lucu juga, seru juga nih. Jadi waktu itu aku diundang podcast sama Jiva. Ya kan ada podcastnya Jiva lah. Nah, aku dikasih challenge untuk tulisin lagu spontan. Gitu. Aku enggak gitu. Enggak ya. terus. Jadi aku ditulisin disuruh sama mereka, coba dong bikin lagu spontan nih. Aku ya berpikir dong karena kan spontan kan. Ya kan enggak disiapin atau segala macam. Oke lah, bikinlah aku lagu ini. Terus habis itu aku nggak tahu nih liriknya waktu itu bikinnya itu ya udah nyanyi aja. Tiba-tiba karena emang pengiring pianonya ini jago juga, jadi nyambung sama lagunya. Tayanglah acaranya. Terus besoknya banyak yang tag ke aku. Wah lo gila ini harus dilanjutin, ini lagunya gue banget, please gue harus, kalau nggak lo rilis lagu ini gue datang ke rumah lo, gue sujud lah, harus lagi gitulah. Terus emang gimana sih lagunya? Pas gue dengerin kayak kok enak seru gitu. Habis itu sama juga prosesnya. Habis itu banyak yang komen gitu-gitu. Udah deh aku lanjutin kata-katanya, aku lempar ke NR, NR juga minta tolong ke Kak Clara. Udah besok proses, udah selesai. Gitu. Enak ya? Kok bakat enak ya? Gue gak bakat kayak gitu. Oh iya. Dan ini tadi ya anak korban dia udah berarti nge-spill lah. Tapi kita fokus dulu di Pecundang. Yang dimana pas gue ngeliat teasernya juga beneran bikin kepo sih ya. Judulnya teaser kan gitu ya anak korban. Dan tadi kayak Veteran bilang ternyata sengaja dipotong-potong, sengaja sekalian lah videonya sama musiknya. Dan ketika gue lihat ini kan berarti latar belakangnya tuh lagi sekolah SMA ya kan. Iya biasa ya. Ngebawain tentang cerita apa sih Veteran? Kejeduk ya? Iya. Ya sabar. Ya, percintaan anak muda lah dulu kayak rebut-rebutan gitu. Jadi nih ceritanya di sini adalah aku ada sebuah cewek, ada satu cewek, kayak buah dong sebuah cerita. Iya, sebuah cerita. Ada cewek nih, ada seseorang cewek ini itu udah punya pasangan. Nah, dia itu kasih perhatian ke aku sehingga membuat aku tuh jadi baper sama perhatiannya dia. Sehingga jadi baper sama perhatiannya dia. Habis itu ketika aku di sekolah itu sering lihat mereka berduaan terus gitu. Aku tuh bertanya sebenarnya itu lu nganggap gua atau enggak sih? Iya. Sebenarnya lu nganggap gua atau enggak? Karena lu itu baik sama gua, kasih perhatian sama gua, terus ngasih kayak tanda-tanda di mana lu itu, gua ngerasa lu itu suka sama gua. Lu itu gua ngerasa ya ini lu itu suka sama gua juga gitu. Yes, nah, maka dari itu ketika gua lihat ternyata lu itu masih punya pacar. Dan lu itu juga deket juga sama pacar lu. Lu kasih perhatian yang sama ke pacar lu, dan lu kasih perhatian yang sama juga ke gua. Gitu. Jadi habis itu ada di mana momennya kayak terakhirnya aku cuma lihat mereka berdua happy. Ya, aku cuma melihat mereka berdua happy, jalan berdua, duduk berdua, ya cinta anak muda berdua. Ternyata itu cuman angan-anganku saja, mengharapkan seseorang yang tidak mencintaiku. Paham. Berarti ini sebenarnya tuh masalahnya di si cewek gak sih? Iya, jadi aku tuh kayak ngapain sih gue ngerebutin, ngapain sih gue
mengharapkan seseorang yang gak mau sama gue kayak kelihatan kayak pecundang gitu. Dan kesel. Ternyata dia tuh ternyata emang dia itu udah ada pasangan. Iya. Ini kayak nyeritain tentang Pov si cowoknya. Yes. Tapi meanwhile sebenarnya masalahnya tuh di si ceweknya. Yang kayak gue gatel banget pengen ngomong pick me, sebel gue. Gitu. Dia suka mau sama yang mana nih gitu loh, ngasih harapan ke Betran juga gitu kan. Yang kadang-kadang kayak kita nggak tahu ternyata dia cuma care doang. Main-main. Mungkin ke semua cowok kayak gitu. Oh, berarti emang cewek kayak gitu ya? Enggak juga. Makanya tadi gue bilang pick me mungkin gitu kan. Oke. Yang pengen disampaikan itu ternyata itu ya dari si pecundang. Berarti benar-benar yang pengen dibawa dari lirik-liriknya juga Pov dari si cowoknya. Iya ngerti. Tapi Betran, setelah gue tahu ceritanya, ketika lo ngebawain something ya, ngebawain lagu, maksudnya lagu-lagu Betran Peto juga sebetulnya banyaknya yang tentang cinta, entah itu yang bagian dari happy atau bahkan sedih. Itu tuh sebenarnya kebawa nggak sih melankolisnya ke karakter Betran? Kalau abis manggung, abis showcase, ada beberapa aja. Ada beberapa yang membuat kayak, wih gila ya. Kok gue jadi ke bawah suasana nih jadinya. Iya. Ada ya ternyata ya. Ada. Dan akhirnya tadi ya anak Urban, kamu harus tahu juga kalau misalnya single ini ditulis barengan sama Kamga dan Tintin. Iya. Yes. Dan tadi ya anak Urban seru sih ngedengerinnya, maksudnya kayak bisa tiba-tiba ya. Tadi anak Urban kalau misalkan kamu baru dengar sekarang, dia lagi beresin baju buat kuliah. Tiba-tiba dia humming terus dapat jadilah lagu pecundang ini. Yang nanti berarti by music video juga rilis 3 Oktober. Yes, by music videonya juga ada. Yes, dan nanti juga sore ke malam ya. Betran tuh bakal ini anak Urban ada showcase. Iya, ada showcase, jangan lupa untuk datang ya warga Bandung, Barudak Bandung. Gitu ya. Iya, boleh kamu datang ke situ karena kamu bakal bawain pecundang gak sih di situ? Oh, pasti. Aku bakalan bawa live pecundang di Itu berarti for the first time bakal kamu bawain di showcase. Showcase. Single terbaru dia judulnya Pecundang Anak Urban. Dan nanti dia bakal bawain sedikit. Abis ini anak Urban jangan kemana-mana. Masih barengan sama Sabil pastinya di Urban Jreng, cara asik dengerin musik barengan sama Betran Peto Ansu. Urban 106,3 FM Radio Visual. Masih barengan sama Sabil anak Urban pastinya di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Dan kita masih barengan sama Betran Peto. Single terbaru kamu judulnya Pecundang. Pecundang. Kepo, tak dulu sabar. Hari ini gak bakal bawain full, anak Urban bakal bawain refnya aja. Karena memang officially rilis itu 3 Oktober. Yes. Jarang sih anak Urban, gue kira biasanya kan udah udah rilis, tapi gue kayak baru lihat literally teasernya doang di YouTube. Astaga, gue nyari, oh ternyata rilisnya 3 Oktober. Ya ampun Betran. Tapi sebelum dia bawain sedikit refnya aja, kita ada Japati anak Urban, jawab cepat dari hati. Oke. Jadi ada 10 pertanyaan yang bakal Sabil kasih ke kamu, dan kamu kayak jawab cepat gitu ya. Oke deh. Jadi let's go anak Urban, ini dia Japati, jawab cepat dari hati. Yang pertama, andai sekarang Betran gak nyanyi, sekarang gue lagi ngapain? Main bola. 2, cewek bondol atau cewek rambut panjang? Rambut panjang. 3, mutusin atau diputusin? Diputusin. Terus next, love language seorang Betran Peto adalah Physical touch. Next, lagu underrated yang lo suka tapi lo malu kalau misalnya semua orang tahu. Reggae. Oke. Next, meet up sama fans atau dinner sama keluarga? Dinner sama keluarga. Next, liburan ke Eropa atau tur 5 kota di Indonesia? Tur 5 kota di Indonesia. Next, perfeksionis atau melankolis? Masih dua-duanya ya? Melankolis aja. Melankolis. Next ya, satu riders wajib seorang Betran Peto Onsu. Air putih. Bukan kopi yang tadi ya? Ya boleh sih. Boleh sih. Please. Yang paling terakhir, kasih satu waktu yang pas buat dengerin single Pecundang by Betran Peto. Pas lagi santai. Oke, walaupun ya sebenarnya lirik-lirik lu tuh kan berat ya. Dan kita bakal dengerin nih anak Urban, tapi boleh dong kasih tahu ke pendengar kita, undang buat dengerin nanti 3 Oktober berarti. Yes. Let's go. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin single terbaru aku yang berjudul Pecundang. Itu bakalan ada dan rilis di YouTube-nya Hits Records tanggal 3. Dan kalau misalkan kamu mau denger fullnya, hari ini aku ada showcase di
Festival Citylink. Festival Citylink itu jam sore jam 4-an. Ya, jam 4-an acara mulai. Aku perform ntar sekitar jam 7 atau jam setengah 8-an. Ya. Teman-teman mau dengar aku lagu pecundang, datang ke Festival Citylink sore nanti. Okay. Hari ini ya. Terima kasih. Nah, itu dia anak urban. So, sekarang thank you banget Betran. Terima kasih banyak. Kita udah ada ketemu, udah ada kesempatan buat kenalin pastinya pecundang ya, yang bisa kamu request juga anak urban di Urban Jreng kapanpun. Terutama jam request kita tuh biasanya siang, Betran. Jam 9 sampai 9.10 ya. 10 ke 1 ya. 10 ke 1 anak urban. Tapi kali ini kita bakal dengerin juga secara langsung. Udah ready Betran? I'm ready. Ready ya. Ini dia anak urban. Refnya aja. Ini dia Pecundang by Betran Battle. Let's go.